Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam video ini akan dipaparkan beberapa informasi mengenai penyajian data kualitatif. Nah, sebelum mengetahui lebih jauh mengenai penyajian data kualitatif, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian data kualitatif. Jadi, data kualitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau non-numerik. Data kualitatif dapat disajikan dengan dua bentuk, yakni tabel dan grafik. Yang pertama adalah penyajian data kualitatif menggunakan tabel. Seringkali kita mendengar istilah tentang tabel. Namun, apa sih sebenarnya pengertian dari tabel? Tabel adalah alat untuk menyajikan data yang merupakan kumpulan keterangan yang disusun dalam suatu baris dan kolom menurut kategori tertentu. Nah, untuk membuat tabel, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar tabel yang kita buat menjadi tabel yang baik. Syarat yang pertama adalah nomor tabel. Nomor tabel akan diperlukan terutama bila tabel yang disajikan lebih dari satu. Kemudian, judul tabel. Judul tabel menunjukkan rincian atau isi tabel, keterangan tempat, keterangan waktu, atau berisi informasi tentang what, where, when. Syarat yang ketiga adalah badan tabel. Badan tabel terdiri dari beberapa baris dan kolom. Badan tabel merupakan perincian yang sudah dikategorikan dari informasi yang didapatkan. Dan syarat yang keempat adalah sumber data. Sumber data ini biasanya dicantumkan di bawah tabel. Ada dua jenis tabel. Yang pertama adalah tabel referensi. Tabel referensi adalah tabel yang berfungsi sebagai sumber segala keterangan yang terperinci dan digunakan untuk penunjukan. Tabel ini merupakan tabel umum yang rinci untuk kepentingan referensi. Bentuknya berupa data mentah, yakni data asli dari pengumpulan data. Kemudian, yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menyajikan statistik data berkelompok dalam bentuk tabel. Tiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Tabel ini berbentuk tabulasi. Ada tiga bentuk tabel. Yang pertama adalah tabel satu arah, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Yang kedua adalah tabel dua arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Yang ketiga adalah tabel tiga arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Berikut ini adalah contoh tabel satu arah. Dapat dilihat bahwa dalam tabel ini hanya terdapat satu karakteristik yang diinformasikan, yaitu jumlah desa menurut kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Berikut adalah contoh tabel dua arah. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa informasi yang disajikan memuat dua hal atau dua karakteristik, yakni produksi padi dan produksi padi setara beras menurut kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Berikutnya adalah contoh tabel tiga arah. Pada tabel ini terdapat tiga karakteristik, yakni jumlah murid pada sekolah negeri dan swasta dalam 2 tahun ajaran,
Jumlah murid dalam 2 tahun ajaran berbeda masing-masing di sekolah negeri dan swasta, dan jumlah murid di sekolah negeri dan swasta pada tahun ajaran yang sama. Kemudian, bentuk penyajian data kualitatif yang kedua adalah grafik. Sebelum melanjutkan pembahasan, apa sih grafik itu? Jadi, grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data yang berupa angka. Ada beberapa macam bentuk grafik. Ada grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, dan grafik peta atau kartogram. Mari kita bahas sekilas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah grafik garis atau line chart. Grafik garis atau line chart adalah grafik yang berelemen baris. Grafik garis terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada grafik garis tunggal berupa satu garis. Biasanya, grafik garis tunggal digunakan untuk menunjukkan atau menggambarkan perkembangan atau tren suatu kejadian. Yang kedua adalah grafik garis berganda, berupa beberapa garis. Biasanya, grafik garis berganda digunakan untuk menunjukkan perkembangan beberapa hal atau kejadian. Yang ketiga, ada grafik garis komponen berganda. Serupa dengan grafik garis berganda, namun garis terakhir dari grafik garis komponen berganda ini menggambarkan jumlah atau total dari komponen-komponen dan garis lainnya menggambarkan masing-masing komponen itu. Selain itu, yang keempat, ada grafik garis presentase komponen berganda, yang mana serupa dengan grafik berganda, tapi masing-masing nilai komponen dinyatakan dalam persentase atau persen. Sehingga garis terakhir menunjukkan nilai 100%. Dan yang kelima, yakni yang terakhir, dari jenis grafik garis adalah grafik garis berimbang neto. Grafik garis berimbang neto memiliki perbedaan warna dalam menilai selisih positif dan negatifnya. Berikut adalah contoh dari jenis-jenis grafik tadi, yang mana ada grafik garis tunggal, dan di kanan ada grafik garis berganda. Berikut juga ada contoh dari grafik garis komponen berganda dan juga grafik garis persentase komponen berganda. Dan berikut adalah contoh dari grafik garis berimbang neto. Kemudian kita menuju grafik yang kedua, yakni grafik batang. Grafik batang disebut juga sebagai bar chart. Bar chart dibedakan menjadi beberapa jenis atau bentuk. Beberapa jenis atau bentuk grafik batang adalah: yang pertama, ada grafik batang tunggal atau single bar chart. Yang kedua, ada grafik batang berganda atau multiple bar chart. Yang ketiga, ada grafik batang komponen berganda atau multi-component bar chart. Yang keempat, ada grafik batang persentase komponen berganda. Yang kelima, ada grafik batang berimbang neto. Dan yang terakhir, ada grafik piramida. Berikut ini adalah contoh-contoh dari bentuk grafik batang. Ada grafik batang tunggal dan diagram batang berganda. Kemudian ada grafik batang komponen berganda dan diagram batang persentase komponen berganda. Berikut adalah contoh dari jenis-jenis grafik tadi, yang mana ada grafik garis tunggal dan di kanan. Selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk grafik yang ketiga, yakni grafik lingkaran atau pie chart. Pie chart tepat digunakan apabila ingin mengetahui perbandingan nilai-nilai karakteristik suatu kategori dengan kategori yang lain. Berikut ini adalah contoh penggunaan pie chart dalam penyajian data atau informasi. Jenis grafik berikutnya adalah grafik gambar atau piktogram. Seperti namanya,
Grafik ini dibuat menggunakan gambar sebagai penunjuk atau penggambaran data. Berikut ini adalah contoh dari piktogram, di mana grafik kiri dan kanan menunjukkan atau menggambarkan suatu data menggunakan gambar yang relevan dengan karakteristik atau hal yang dibahas. Jenis grafik terakhir yakni grafik peta atau kartogram. Penggambaran data dari jenis grafik ini dilakukan pada suatu peta atau di atas suatu peta. Berikut ini adalah contoh dari grafik peta atau kartogram. Dan sekarang kita mulai ke penerapan grafik untuk beberapa sumber data. Di sini terdapat dua data yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan mulai membuat beberapa grafik di Microsoft Excel. Setelah kita mengcopy paste, lalu kita blok data, dan kemudian menuju insert untuk membuat grafik garis. Lalu kita ubah judul terlebih dahulu menjadi produksi padi sawah Jawa Tengah. Lalu kita klik kanan pada tabel dan memilih select data untuk mengganti hasil produksi dan tahun. Dan sudah jadi grafik garis. Lalu untuk mempercepat, kita copy paste saja. Lalu kita ubah untuk membuat grafik lingkaran. Dan inilah grafik lingkaran. Lalu kita copy paste lagi untuk membuat grafik batang. Dan inilah grafik batang. Pada data kedua, kita lakukan seperti halnya data pertama. Dan inilah hasilnya. Untuk data pertama, lebih cocok menggunakan grafik garis dan grafik batang. Dikarenakan pada data pertama menggambarkan perkembangan
produksi padi sawah dari tahun ke tahun. Sehingga kita dapat mengetahui penurunan dan penaikan dari tahun ke tahun. Untuk grafik lingkaran, tentu kita tidak bisa mengetahuinya. Dan untuk data kedua, lebih cocok menggunakan grafik lingkaran dan grafik batang. Dikarenakan pada data kedua menunjukkan proporsi lapangan pekerjaan utama pada tahun 2017. Sehingga dengan diagram batang, kita mengetahui jumlah bahkan persentase masing-masing pekerjaan utama tersebut. Untuk grafik garis tentu kurang tepat, dikarenakan tidak ada hubungan antara pekerjaan tersebut. Lebih cocok menggunakan grafik titik. Dan masih ada banyak grafik-grafik lain yang akan kita pelajari nantinya.